Ya, pemirsa masih bersama kami di AIS Today, langsung dari AIS Center Jakarta. Pemirsa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024, Nadiem Makarim telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ya, betul sekali, Nadiem ini diperiksa selama 12 jam. Pemirsa, Nadiem selesai diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Agung Senin sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Ex-Mendikbudristek ini menyampaikan terima kasih kepada penegak hukum yang menghormati asas praduga tak bersalah. Nadiem menyatakan sebagai warga negara akan kooperatif mengikuti proses hukum. Namun Nadiem tidak menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan dalam dugaan korupsi laptop saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat sore dan malam, sekarang sudah malam, sama rekan-rekan media untuk sudah menunggu lama. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang. Bersangkutan dipanggil dan diperiksa oleh penyidik pada hari ini dan yang bersangkutan hadir tepat pukul 9 dan selesai diperiksa pada pukul 21 WIB dengan 31 pertanyaan pokok yang barangkali dalam pertanyaan-pertanyaan itu juga ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan penegasan. Kemudian terkait dengan substansinya bahwa seperti yang sudah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, posisi yang bersangkutan pada waktu itu adalah sebagai menteri. Oleh karenanya bagaimana pengetahuan yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai menteri terkait dengan penggunaan anggaran 9,9 triliun ini dalam proyek pengadaan Chromebook ini. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan kembali menjalani pemeriksaan di Gedung Jampitsus Kejagung pada Senin kemarin. Ya, pemirsa, ia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian kredit pada PT Sritex. Oh iya, kemarin. Ya, pemirsa, untuk keempat kalinya Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung. Iwan tiba di Gedung Jampitsus pada pukul 9 Senin pagi didampingi oleh kuasa hukumnya. Tidak ada komentar dari Iwan saat tiba di Gedung Kejagung. Ia hanya melempar senyuman sambil menyapa kemudian berlalu ke dalam gedung Bundar Jampitsus Kejagung. Iwan dimintai keterangan tentang kasus korupsi pemberian kredit pada PT Sritex saat ia masih menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Berapa pertanyaan supaya ini kan pemeriksaan yang keempat ya Pak? Hari ini agak lebih panjang, sekitar 24-25 pertanyaan. Ya, terkait gitu. apa Pak mungkin masih soal masih tetap tentang operasional perusahaan dan ini ya bagaimana memanage perusahaan setelah saya menjadi dirut gitu ya. Berarti sudah mulai. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, secara spontan Kapolri langsung memberi salam hormat dan juga mencium tangan Megawati sebagai bentuk sopan santun terhadap orang tua. Ya, momen ini berlangsung saat Kapolri bersilaturahmi ke kediaman Mary Hugeng yang merupakan istri Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso di Depok, Jawa Barat. Kapolri lebih dahulu bersilaturahmi dalam momentum ulang tahun ke-100 istri Hugeng tersebut.
Tidak lama, Listio Sigit menunggu ke depan rumah untuk menyambut Megawati yang didampingi salah satunya oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Pertemuan keduanya pun tampak hangat dan juga penuh kekeluargaan. Kapolri maupun Megawati tampak saling lempar senyuman. Setelah itu, mereka langsung masuk ke dalam rumah istri Huga. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek sebagai ucapan selamat ulang tahun ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya, Jokowi pun pemirsa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakannya, terutama Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan bunga anggrek segar untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang berulang tahun ke-64. Bunga anggrek berwarna ungu dari Prabowo diletakkan di pot hijau dengan dihiasi pita. Terdapat pula tulisan yang ditujukan khusus untuk Jokowi. Total per hari ini ada sekitar 101 bunga maupun karangan bunga yang datang ke kediaman Pak Joko Widodo dalam rangka ucapan selamat hari ulang tahun. Dan kebetulan hari ini juga kita mendapatkan karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Selain dari Prabowo, Jokowi juga menerima karangan bunga dari sejumlah tokoh dan pejabat hingga warga. Jokowi pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendoakannya di hari istimewanya. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.